Bismillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wal aqibatu lil muttaqin wala udwana illa 'alal zalimin. Asyhadu an la ilaha illallah al-malikul haqqul mubin wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu imamul muttaqin. Allahumma sholli wa sallim wa barik ala Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'du. Ibu bapak yang dimuliakan Allah, alhamdulillah kita panjatkan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala. Pada maghrib ini bisa bertemu kembali di majelis ilmu. Semoga lewat pertemuan inilah Allah Subhanahu wa taala menambahi kita dengan ilmu yang manfaat, iman yang semakin menguat, dan bertemunya kita semoga semakin kokohnya silaturahim di antara kita semuanya. Salawat dan salam senantiasa dilimpahkan kepada panutan kita Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam, pada segenap keluarganya, para sahabatnya, dan seluruh umatnya sampai akhir zaman. Baik Bapak Ibu, mangga ditinggali hadis yang keempat ya. Kita masih membahas tentang babul ikhlas wa ihdarun niyah ya. Bab ikhlas dan menghadirkan niatan-niatan baik ya. An Abi Abdillah Jabir bin Abdillah Al-Ansari, dari Abu Abdillah yakni Jabir bin Abdillah Al-Ansari. Ansar ini nisbat kepada orang-orang yang menolong Rasulullah dan menolong agama Rasul. Orang yang menyambut orang-orang yang berhijrah. Satu orang tapi dibahasakan Ansor. Jadi Ansor itu jama dari Nasir, yang menolong. Tetapi sudah menjadi sebuah nama. Jadi orang-orang yang ketika peristiwa hijrah menyambut para sahabat dari Mekah, menyambut Rasulullah dan menolong orang yang berhijrah, maka dikenal dengan sahabat Ansor. Sehingga nisbatnya Al-Ansari. Jadi sahabat yang membantu, yang menolong Rasulullah dan agama Allah Subhanahu wa taala. Radhiyallahu anhuma, semoga Allah meridhoi keduanya, yakni Jabir dan Abdullah. Qala berkata, kunna kami terbukti ma'a Nabi sallallahu alaihi wasallam, bersama Nabi sallallahu alaihi wasallam, fi gozatin, dalam sebuah peperangan. Kata Abi Abdillah ya Jabir bin Abdillah, kami bersama Rasulullah dalam sebuah peperangan. Nah, peperangan yang dimaksud adalah perang Tabuk. Perang Tabuk ini perang yang luar biasa berat karena di musim yang luar biasa panas, ditambah lagi musim panen. Juga jarak antara Madinah dan Tabuk itu luar biasa jauh. Jadi perang yang luar biasa berat bagi para sahabat. Dan ini terjadi pada tahun ke-9 setelah hijrah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Faqala, bersabda Rasul dalam sebuah peperangan, perjalanan perang bersama para sahabat, Rasul bersabda, inna bil Madinah, sesungguhnya di Madinah, la rijalan, ada orang-orang, masirtum masiran, dia tidak melalui jalan, wala qata'tum wadiyan, tidaklah kalian masirtum masiran, tidaklah kalian menelusuri satu jalan, wala qata'tum wadiyan, tidaklah kalian menyeberang satu wadi, lembah.
illa kecuali kanu mereka ma'akum bersama kalian. Habasahum al-marad, menahan kepada mereka al-maradu sakit. Ibu bapak, kata Rasul, di Madinah ada orang-orang, mereka tidak bersama kita berjalan menyeberangi lembah, mereka tidak menelusuri satu jalan yang kita telusur, tetapi mereka bersama kita perang nahente, tapi kata Rasulullah mereka bersama kita. Habasahumul marad, menahan kepada mereka al-maradu sakit. Wa fi riwayatin, dalam riwayat yang lain, illa syarakukum fil ajri, kecuali mereka berserikat, bersekutu bersama kalian fil ajri, dalam pahala. Perang nahente tapi pahalana sama dapat, gitu ya. Imam Bukhari meriwayatkan, ya, ia berkata, kami pulang dengan Nabi dari perang Tabuk, kemudian Nabi bersabda, inna aqwaman khalfana bil Madinah, sesungguhnya kaum-kaum di belakang kita di Madinah, masalakna syi'ban wala wadiyan, mereka tidak melintasi jalan di bukit, mereka tidak menyeberangi wadian lembah, illa kecuali wahum ma'ana, mereka bersama kita. Habasahumul udru, menahan kepada mereka al-udru, udur. Ibu bapak sekalian, ini gambaran sederhana. Rasulullah dan para sahabat berangkat perang Tabuk. Dalam riwayat Imam Bukhari, setelah perang Tabuk, lalu Rasul mengatakan ada kaum mereka tidak berjuang bersama kita keluar dari Madinah, tidak melintasi jalan, tidak menyeberangi lembah, tapi mereka bersama kita dalam pahala, pahalanya sama. Kenapa demikian? Mereka tertahan oleh uzur, mereka tertahan oleh sesuatu yang menghalangi yang sesuai dengan syariat. Itu makna uzur, ya. Apa pelajaran yang bisa kita dapatkan Bapak Ibu? Orang yang mendapatkan halangan sehingga tidak bisa berjihad, maka dia berhak mendapat pahala seperti mujahid yang pergi ke medan jihad, selama niatnya benar dan memang ingin berjihad. Jadi niat anu benar, pas prakteknya tidak bisa dilakukan karena ada uzur, maka kita mendapatkan pahala seperti yang melakukan. Di yang lain ini bahasanya Bapak sekalian, wa fil hadis dalilun ala anna man sahhat niyatuhu. Hadis ini jadi dalil orang yang sah niatnya. Wa azama ala fa'li amali shalih, dia berazam melakukan amal shalih. Wa tarakahu li udrin, tetapi dia meninggalkan karena uzur, annalahu mithlu ajri fa'ilihi, sesungguhnya bagi dia dapat pahala seperti yang mengerjakannya. Kalau DKM ini lain ngadukung program DKM, ini Pak DKM. Kalau kita ini berniat, sederhana buat kita saja, kita ini serius benar mau melakukan kurban, Google Form geus dieusian, sehari-hari geus berusaha nyangcetkeun, nepi ka hari ha kurban urang teu nepi gitu. Bapak Ibu, minimal niat nu benerna kita sudah membersamai orang yang berkurban. Cing atulah diajar bisnis niat atuh. Halo? Jadi diajar bisnis niat. Tapi bahasanya sohat, bener gitu. Lain ngaheureuikeun, aya nama usian we usian, antep lah. Da moal apaleun ieu kan gitu. Enggak. Memang betul saya pengen kurban. Di hari H ternyata kita tidak mampu dan belum sampai, maka niatan benar itu Bapak Ibu sudah dicatat. Dan kita mendapatkan pahala sama seperti orang yang berkurban. Kalau uzur, kalau ada halangan. Ya, kita ngaji nih. Bade ngaos moal. Ya, insya Allah bade ngaos. Jujur dari hati, saya serius mau ngaji.
geus diagendakeun tiap malam Senin saya ngaji, geus siap-siap, geus mawa buku darek nulis, ternyata pas bade berangkat di Soledad atau diadu jeung hayang cengkang nepi kata bisa ke masjid, akhirnya balik deui. Maka orang yang seperti itu dia dapat pahala seperti orang yang hadir di pengajian. Maka punten Ibu ya, Bapak, jangan meremehkan niatan baik kita. Kenapa? Karena niat baik itu sudah ditulis satu kebaikan. Oke, kita menemukan hadis yang lain. Man hamma bihasanatin falam yakmalha falahu hasanah kamilah. Orang yang berkeinginan satu kebaikan lalu dia tidak bisa melakukan karena uzur, maka ditulis satu kebaikan yang sempurna. Orang teh niat rek kurban, ternyata hari hana teh nepikeun ka bener we teu bisa. Maka minimal satu kebaikan. Kita niat lalu kita melakukan, maka bagi kita ada 10 balasan kebaikan. Ditulis 10 kebaikan. Lamun teu ngalakukeun niat hade ditulis 1, lamun niat hade bisa dikerjakan ditulis 10. Insyaallah kita nanti bahas di hadis-hadis berikutnya. Ya. Jadi Bapak Ibu sekali lagi diajar bisnis niat. Hari bisnis niat keluarkan duit. Halo? Hari niat teh ngeluarkan duit. Niat ngeluarkan tenaga teh. Sugan gitu gara-gara niat ngesang gitu. Aya teh gara-gara niat getihan. Sok atuh niat-niat nu hade. Ya. Ngan titip da Allah mah apaleun hate urang. Mana nu serius, mana nu teu serius. Mana nu bersih, mana nu kotor. Mana anu jujur, mana nu bohong. Cing urang apal teu hate batur. Henteu. Ibu bade ngaos, bade atuh mah nya teu ngaji abdi deukeut masjid gitu. Aduh mun serius gitu. Padahal dina hatena mah moal ieu. Gitu ya. Padahal dina hatena mah geus ngan niatan. Untung pinang ke di malam rebonya. Belum salasa. Tuh apalan itu. Jigana lamun di malam Senin rek libur dah. Ya. Baiklah. Jadi sekali lagi orang yang niatnya benar, berazam melakukan amal soleh, lalu terhalang karena uzur tidak bisa melakukan, maka bagi dia pahala seperti orang yang melakukan. Satu, ya ini pelajarannya. Berikutnya, An Abi Yazid, dari Abu Yazid Ma'an bin Yazid bin Al-Akhnas, yakni Ma'an bin Yazid bin Al-Akhnas radhiyallahu anhum, semoga Allah meridhoi semuanya. Wa huwa dia, wa abuhu dan bapaknya, wa jadduhu dan kakeknya, sahabiyun semuanya sahabat. Nah, sahabat itu orang yang bertemu dengan Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, beriman dan wafat dalam keadaan iman. Bertemu dengan Rasul lalu beriman dan wafat dalam keadaan iman. Itu sahabat. Hari Abu Jahal bertemu dengan Nabi tidak? Halo? Abu Jahal bertemu enggak? Bertemu. Bahkan sering bertemu nagenya. Lila dari bertemu nage. Disebut sahabat tuh. Kenapa disebut sahabat? Karena ente beriman. Abu Lahab kan disebut sahabat Abu Lahab karena tidak beriman. Orang yang bertemu Nabi meskipun sebentar, beriman dan wafat dalam keadaan iman, itu disebut sahabat. Meskipun Bapak Ibu ada ulama lain bahwa yang namanya sahabat itu harus mendampingi waktu dengan cukup lama. Jadi bukan hanya bertemu sebentar, tapi lama. Ya namanya sahabat kan gitu. Sahabat bagaikan kepompong gitu ya. Jadi yang namanya sahabat itu lama membersamai Rasul. Ada sebagian ulama seperti itu. Jadi
Ma'an, Yazid, Akhnas, semuanya adalah sahabat Nabi. Qala berkata, karena abi, terbukti bapakku Yazid, yakni Yazid, akhraja mengeluarkan dana niro, dinar-dinar, beberapa dinar. Yatasodaku, dia bersodakoh biha dengan dinar itu. Fawado'aha, dia menyimpannya inda rojulin, di samping di seorang laki-laki, fil masjid, di masjid. Fajitu, aku datang, fa'akhadtuha, lalu aku mengambilnya. Fa'ataituhu, lalu aku datang kepadanya, kepada ayahnya, biha dengan sodakoh tadi. Faqala, kata ayahnya, ya Yazid, wallahi ma iyyaka aradtu, demi Allah itu bukan untuk kamu gitu. Aku bermaksud bukan untuk kamu. Fa khasamtuhu, aku mengadukannya ila Rasulillah, kepada Rasulullah. Faqala, bersabda Rasul, laka ma nawaita, bagimu yang kau niati ya Yazid, walaka ma akhadta, bagimu yang kau ambil ya Ma'an, wahai Ma'an. Ibu bapak, ya anak jeung bapak, bapakna sodakoh beberapa dinar, disimpen lamun ayeuna meureun ka DKM gitu nya, disimpen di DKM. Jadi teu masihkeun langsung ku nyalira, tapi diwakilkeun. Ternyata nu dongkap ka masjid bari nu mawa sodakoh teh anakna, nu nyimpen bapakna, nu ngambil anakna. Dibawa tah ke rumah, pas dibawa ke rumah datang ke ayahnya bari mawa dinar tadi. Apaleun kan bapana teh, kata bapana, demi Allah aku bermaksud bukan untuk kamu. Ini terus nyambung gak Can? Bapana sodako di masjid, tadinya kan Cang batur, ternyata nu datang ke masjid bari mawa sodako teh budakna, henteu janjian loh, henteu. Gitu ya. Nah, maka ku budakna dibawa, pas dibawa ke rumah, kata pangjang ayahna bari mawa sedekah, cek ayahna naon? Wallahi ma iyyaka aradtu, demi Allah bukan kepadamu aku bermaksud bersedekah. Artinya apa? Bawa deui lain jang kamu, ini mah kan begitu. Tapi Ma'an ya nggak bisa deh, ini mah namanya sedekah kok saya dibawa, kan begitu. Akhirnya diadukanlah ke Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Apa keputusan Rasul? Ini ke ayahnya Yazid. Ya Yazid, laka manawaita, wahai Yazid, bagi engkau yang kau niati. Artinya apa? Ayahnya sudah dapat pahala dari niat sodakohnya. Walaka ma'akhota ya Ma'an, dan bagimu apa yang kau ambil wahai Ma'an. Jadi keputusan Rasul, ayahnya tetap dapat pahala, lalu barang sodakoh pun tetap berhak dibawa oleh anaknya. Tenan naon sok jang budak. Kade tong nurutan di alih helas. Eta mah lain nurutan, ngobrol lah ka budakna, bapak rek nyimpen nya engke ku kamu dibawa deui. Wah, bikeun deui ka bapak. Ya. Ya. Bapak Ibu sekalian, apa yang kita bisa ambil ya dari hadis ini? Yang pertama, Bapak Ibu, ini sedekah sunnah boleh diberikan kepada keturunan, ke anak cucu, boleh. Sedekah sunnah. Ya, karena sedekah ada sedekah wajib. Kalau sedekah wajib mah zakat. Kalau zakat nggak boleh. Teu meunang zakat ka budak urang. Teu meunang zakat ka orang tua, ka ibu, ka ayah kita, nggak boleh. Tapi kalau infak yang sifatnya sunnah boleh. Seperti kasus Yazid sedekah, ini sedekah sunnah. Ku anakna dicandang. Ku Rasulullah kumaha, bagi ayahnya tetap dapat pahala, bagi anaknya pun tetap apa yang dia bawa, tidak dibatalkan lagi. Jadi sedekah sunnah menang ka anak sorangan, sedekah sunnah. Ya, lamun wajib tidak boleh diberikan ke anak cucu, juga kepada orang tua. Tekenging. Yang kedua, boleh mewakilkan kepada pihak lain dalam mendistribusikan sedekah. Jadi lamun bapak ibu ngagaduhan artos bade dipasikeun ka batur, boleh dititipkeun.
pada KM abi nitip ya pamilarikan anak-anak yatim teu pang masihkeun ke anak yatim. Jadi boleh tidak langsung oleh kita. Ya. Bahkan secara pribadi Bapak Ibu dilembagakan itu saya lebih suka. Karena kalau dilembagakan, yang namanya lembaga kan bukan satu orang, dua orang. Orang yang mengelolanya bukan satu orang. Yang kedua, orang yang menitipkannya bukan satu orang. Banyak orang itu akan lebih hati-hati dan lebih tepat. Sehingga aya nu bagian cing pangneangankeun. Ya, engke aya nu bagian ngitung. Terus anu nitipna ge lain saurang. Tapi banyak. Lamun ti saurang nitip 1 juta weh, terus aya 10 orang berarti ke 10 juta. Kita bisa menyelesaikan berapa SPP anak yang harus dibayar. Oh, sabulana 300.000. Kita punya 10 juta. Bisa sabaraha anak kan? Jadi sebetulnya dengan berjamaah itu kita akan lebih berdaya guna dan dampaknya lebih besar daripada sendirian. Jadi mangga bade secara lembaga, mangga bade langsung oke teu sawios. Pami biasa kan orang zakat fitrah dilembagakan atau nyalira-nyalira? Halo? Lamun nyalira-nyalira geus bikin ke guru ngaji. Kabeh ka guru ngaji. Padahal guru ngajina geus beunghar. Atuh guru ngaji teh sakamar teh kabeh beas. Salah henteu gitu. Tapi sisi pemerataan. Padahal sesungguhnya zakat fitrah itu orientasi utamanya siapa? Fakir miskin. Jadi zakat fitrah itu bahasa Rasul tu'matan lil masakin, makanan bagi orang-orang miskin. Begitu. Ya, mata upami dilembagakeun kerjasama di DKM ngahiji jeung wilayah aya RT RW. Insyaallah nya teu aing-aing kan teu gitu. Sok sisi ininya di DKM, sisi nu milarian nu leuwih apal ka masyarakat aya RT aya RW. Kumpul Pak RT pangneangankeun nu berhak narima zakat. Gitu kan? Sok secara ilmu zakatna ku DKM barang-barang. Pendistribusiana libatkan wilayah kan langkung sae gitu. Langkung merata, langkung tepat sasaran insyaallah. Ya, jadi Bapak Ibu, di mana tah ti bahasa ieu ta pawado'aha inda rajulin fil masjid. Yazid menyimpan si sedekah nate di seseorang yang ada di masjid. Jadi mewakilkan. Maka boleh kita mewakilkan zakat infak kita ke orang lain, boleh perorangan, boleh ke lembaga, ya. Berikutnya Bapak Ibu sekalian, nah, saya bacakan ya dari hadis yang lain, dari syarah yang lain. Wa fil hadis dalilun anna man nawas shadaqah ala muhtaj hasala lahu sawabuhu walau kana al akhid mimman talzamuhu nafaqatuhu. Ini hadis jadi dalil orang yang berniat sedekah kepada yang membutuhkan maka dia dapat pahalanya meskipun yang mengambil itu orang yang seharusnya dinafkahi. Yazid sedekah, sanu nyandakna budakna, kan budakna mah sebetulnya mah harus dinafkahi. Begitu ya. Nah, jadi orang yang berniat sedekah kepada yang membutuhkan dapat pahala meskipun yang mengambilnya orang yang harus dinafkahi. Tapi ingat ya, ini sedekah sunnah, bukan sedekah wajib. Berikutnya kita masuk ke hadis yang ke-6 dari Abi Ishaq, Sa'ad bin Abi Waqqas, Malik bin Uhay bin Abdi Manaf bin Zuhrah bin Kilab bin Murrah bin Ka'ab, Lu'ay bin Lu'ay al-Qurashi az-Zuhri. Ini jadi nyambung sareng Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ahadil asyrah al-mashhud lahum bil jannah, salah satu dari 10 yang diberi kabar gembira dengan surga. Jadi ada 10 sahabat yang dijamin masuk surga, diberi kabar gembira dengan surga. Di antaranya ada Sa'ad bin Abi Waqqas.
Yang terkenal itu ada Sayyidina Abu Bakar, Sayyidina Umar, Sayyidina Utsman, Sayyidina Ali, Zubair bin Awam, lalu Sa'ad bin Abi Waqqas, Abdurrahman bin Auf. Ada 10 orang yang oleh Rasulullah dikabari gembira, dikasih kabar gembira dengan surga. Radhiyallahu anhum, semoga Allah meridhai mereka. Ja'ani Rasulullah yahuduni ama hajjatil wada. Datang Rasulullah kepadaku, berkunjung, nengok kepadaku pada tahun Haji Wada. Min wajahin ishtaddabi, karena sakit parah yang menimpa aku. Di Sa'ad bin Abi Waqqas tedamang, bari tedamang na tedamang parah, dikunjungi ku Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ini jadi dalil ibu bapak sunnah nengok jalmi anu tedamang. Hakul muslim ala muslim situn, ada 6 hak muslim terhadap muslim lain. Di antaranya wa idza marido fa'udhu, kalau dia sakit maka tengok. Rasulullah nengok Sa'ad bin Abi Waqqas di saat sakit. Ya Rasulullah, inni qad balagha bi minal wajah ma tara. Ya Rasul, aku ini sakit yang parah ya, sebagaimana yang kau lihat. Wa ana zumalin, dan aku ini orang kaya. Wala yarithuni illa ibnatun li, saya tidak memiliki ahli waris kecuali seorang anak perempuan. Ya Rasul, saya ini lagi sakit. Saya ini orang kaya dan saya ini hanya punya 1 anak perempuan. Gitu ya. Lalu beliau mengatakan, afa atasaddaqu bi sulusai mali, apakah boleh aku bersedekah dengan 2/3 hartaku? Punten contoh lamun 1 miliar berarti 2/3 na sabaraha? 2/3 700 juta. Contohnya lah gitunya 700 juta. Ya Rasul, saya ini orang kaya, tapi sebagaimana yang kau lihat aku ini sedang sakit dan sakitnya parah. Boleh enggak aku bersedekah dengan 2/3? Ya. Kira-kira Bapak pada gitu mah. Di pikiran teh budak gitu. Poho karena diri sorangan mah. Padahal nu jadi milik urang mah nu disedekahkeun. Saya maaf Bapak Ibu ya, mata saya sok emut we ya, pun Bapak ngobrolna kieu. Cuk Bapak teh rek paeh da. Hayang we cenah boga bekal mah. Bapak ge hayang we boga bekal geus paeh teh. Eta tanah nu di ditunya eta mah rek diwakafkeun. Bapak ge hayang boga bekal ke geus paeh. Eta tanah nu di ditu rek diwakafkeun. Gitu ya. Nah itu simkuring sok bari seuring tanah-tanah nu Bapak nu kumaha Bapak. Iya kan? Nah, jadi wakaf itu pasti jadi milik kita. Sedekah itu pasti jadi milik kita. Begitu. Maka boleh nggak aku 2/3-nya? Apa kata Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam? Lah, nggak boleh. Kultu aku berkata, pasyatru ya Rasulullah, setengahnya tuh. Nah tuh saya infaknya sedekahnya 500 juta setengahnya. Apa kata Rasul? Lah, tidak boleh. 500 setengah nugget itu menang. Kultu pasulus ya Rasulullah. Bagaimana kalau 1/3? Berarti 1/3 sabaraha? Lamun tina 1 miliar contoh. 300 juta. Apa kata Rasul? As-sulus. Was-sulus kasir au kabir. 1/3. 1/3 itu banyak. 1/3 itu besar. Nah, jadi batasan wasiat kalau Bapak Ibu jadi orang kaya maksimalnya 1/3. Ya, batasan lamun Bapak Ibu orang kaya. Itu loba duit hangus. Ning jang budak we. Ya. Tong dibikeun kabeh. Ari budak urang ninggalkeun budak dina kayaan miskin. Ninggalkeun budak dina kayaan berkecukupan jauh lebih baik. Wal yahsyal ladzina law taraku min khalfihim dzurriyyatan di'afat. Takut meninggalkan keturunan yang lemah. Sagalana, akidahna, ibadahna, akhlakna, ekonomina. Karena biasana teu boga kadal fakru
kadal fakru ayyakuna kufra. Kefakiran itu ngadeketkeun kana kakufuran. Ya, mata Bapak Ibu nu di dieu tong sieun bareng har. Halo? Tong sieun bareng. Sing ridho laloba duit nya. Ngantong hayang beungharna wungkul sing loba infak sedekah. Sing era loba duit aya kurban teu mampu. Aduh. Tapi pada dan enak mah boga ka era gitu. Bener gitu. No enak mah boga ka era. Era ku saha era ku Allah gitu. Tiap tahun ku Allah teh coba dikalkulasikeun satahun ayeuna orang dibere naon wae ku Allah. Terus orang diparentah wanhar gitu. Padahal ngan 3 juta atau 3 juta sekian. Terus orang teu mampu. Gitu. Jadi geus tong ngadebatkeun ari kurban teh wajib atau sunnah. Udah. Tong didebatkeun masalah itu nah. Bakal lebih enak lamun urang boga ka era. Gitu aja. Enak ku Allah. Atuh henteu mampu tiap tahun, sugan 2 tahun sakali. Teu mampu 2 tahun sakali sugan. 3 tahun sakali. Teu 3 tahun sakali sugan. Hampir aku teh. Karena logikanya gini Bapak Ibu, punten ya. Cing, lamun Bapak Ibu sabulan saja nabung contohnya teh 100.000 sabulan. Berarti setahun 1.200.000. Artinya 3 tahun sekali bisa kurban. 3.600.000. Halo? Ya kan? Sok atuh Bapak Ibu terek sabaraha bulan sabaraha tahun sekali gitu aja gitu. Lamun rek 5 tahun sekali berarti sabaraha nabungna sabulan? 80. Loba teuing. Sigana paling kana 70 60 nya. Atuh 10 tahun sekali, sok atuh 25.000 tah. Baik. Entong ngomong ka umuran teu ka umuran, nu penting mah niatana geus tabunganna boga. Gitu aja. Ternyata orang mau teh heula minimal tabungan jadi saksi Gusti tapi teh enggeus nabung mah ngan polan teh Gusti dimaotan teh heula. Gitu. Halo? Cing Bapak Ibu udah bisnis niat ya. Tanya geus bisnis niat. Pokoknya mah ini mah geus diajar bisnis niat gitu aja. Mata punten naon orang hidup di dunia keur neang alasan engke ditanya di akhirat. Kan orang bakal ditanya ku Allah summalatus alunna yauma idzin anin. Gusti abi teh geus aya niatan teh. Rencana teh 10 tahun sakali. Nah atuh jadi kan ku Gusti dimaotan heula kan gitu ya. Baik, jadi lamun rek wasiat maksimal 1/3. Apa kata Rasulullah? Annaka antadzara warasaka aghniya khairun min antadzarahum alah. Sesungguhnya engkau meninggalkan ahli warismu dalam keadaan kaya itu lebih baik daripada meninggalkan ahli warismu dalam keadaan miskin. Lamun anak orang barenghar mal jadi peminta-minta begitu. Jadi ninggalkeun budak dina kaayaan beunghar langkung sae daripada ninggalkeun budak dina kaayaan miskin. Sehingga engke lamun urang kalih beunghar bahasana yatakaffafunan nas, dia tidak akan meminta-minta kepada manusia. Wa innaka lan tunfiqa nafaqatan tabtagi biha wajhallah illa ujirta 'alaiha hatta ma taj'alu fi imra'atika. Sesungguhnya tidak berinfak engkau dengan satu infak nafkah dan infak itu semata-mata mengharap keridhaan Allah kecuali engkau diberi pahala sehingga apa yang kau berikan kepada istrimu itu pun berpahala. Suami masihkan nafkah ke istri Bapak Ibu itu teh termasuk berpahala ya, bahkan nanti aya infak di jalan Allah, di jihad, infak kepada orang yang membutuhkan, infak kepada istri, mana yang lebih baik?
nafkah ke istri. Aduh, ibu asa dipangmenangkan. Masa tarik. Ya, baik. Awas ya. Baik, ibu sekalian. Ya Rasulullah, nah kemudian ya Rasulullah ukhallifa ba'da ashabi. Nah, ini wahai Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ukhallif ya. Ukhallifa ba'da ashabi. Aku ini tertinggal ya setelah sahabatku. Qala innaka lan tukhallif fata'mala amalan tabtagi bihi wajhallah illa izdatta bihi darajatan wa rifatan. Bapak Ibu sekalian, kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam nih, kamu masih sesungguhnya kamu belum berpisah atau tertinggal ya. Ya Rasul, saya akan segera berpisah dengan kawan-kawanku. Kata Rasul, sesungguhnya kamu belum berpisah. Kamu masih akan bertambah amal. Kamu niatkan untuk mencari ridha Allah sehingga akan bertambah derajat dan ketinggian. Lalu kemudian wala'allaka an tukhalifa hatta yantafi'a biha bika aqwam wa yudarra bika akharun. Barangkali setelah itu kamu akan segera meninggal setelah orang dapat mengambil manfaat dari kamu atau orang disusahkan oleh kamu. Kemudian Bapak Ibu sekalian, Allahumma amdi li ashabi hijratahum wa la taruddahum ala aqabihim lakin al-ba'is Sa'du ibnu al-Hawlah Sa'du ibnu Hawlah apa itu Bu? Ya Rosi, ini saya nggak kelihatan. Yura'i lahu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam annama tabi Makkah. Nah, kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ini berkenaan dengan Sa'ad bin Abi Waqqas. Kata Sa'ad, wahai Allah, lanjutkan hijrah sahabat-sahabatku, jangan engkau mengembalikan mereka ke tempat yang mereka tinggalkan, namun kasihan Sa'ad bin Hawlah. Ya Rasulullah, menyebut-nyebut kebaikan Sa'ad bin Hawlah karena beliau wafat di Mekah. Nah, ini hanya kelanjutannya, tapi yang terpenting yang bagian tadi ya, niatan untuk bersedekah. Bapak Ibu sekalian, berkenaan dengan Sa'ad bin Hawlah ini memang karena wafat berada di Mekah yang disesalkan oleh Sa'ad bin Abi Waqqas. Maka berharap ya Allah lanjutkan orang-orang untuk berhijrah ke Madinah. Apa yang pelajaran bisa kita ambil Bapak Ibu sekalian? Yang pertama, boleh menyebut sakit untuk tujuan yang benar. Ya Rasul, aku ini sakit parah. Itu boleh, silakan. Ketika berobat atau kita minta didoakan oleh orang soleh. Jadi menyebutkan sakit bukan karena mengeluh, tapi sakit untuk minta doa atau sakit untuk berobat. Lamun ditanya aku dokter, makanya orang tengah jawab sakitnya. Ya, jadi boleh menyebutkan kita ini sedang sakit. Tapi bukan sebagai bentuk ketidaksabaran, bukan sebagai bentuk ketidakridhoan. Kita ridho, tapi kita ingin berobat, maka menyebutkan sakit kita. Kita ridho, kita sabar, tapi kita ingin didoakan oleh orang soleh. Seperti saat aku ini sakit ya Rasulullah, itu boleh. Kedua, boleh mengumpulkan harta dengan cara yang halal, tidak dianggap sebagai penimbun harta selama pemiliknya memberikan hak harta yang dimilikinya. Aku ini orang kaya, jadi boleh silakan. Jadi tong duwi gaduh harta saya ayeuna, tapi boleh kita menyimpan selama harta itu untuk dipakai dalam kebaikan. Makanya saya ini orang kaya ya Rasul, boleh enggak aku ini bersedekah? Saya ini sakit parah, boleh enggak saya bersedekah dengan sepertiganya? Jadi Bapak Ibu boleh, bukan bermaksud menimbun, selama ada niatan baik untuk harta tersebut maka kita boleh menyimpannya ya. Berikutnya, sedekah memberikan wasiat kepada seorang yang tengah menderita sakit yang menyebabkan kematiannya tidak boleh lebih dari sepertiga. Jadi di saat sakit parah sebaiknya kita menulis wasiat. Menulis wasiat, dan untuk wasiat
tidak boleh lebih dari sepertiga. Nah, saya tambahkan Bapak Ibu, untuk kondisi hari ini punten tercekap ucapan. Kalau saya menyarankan bawa notaris. Da aya nama dunia mah fakta data itu yang akan kuat. Bisa jadi ada orang soleh lalu tanahnya digugat oleh anaknya. Orang tuanya soleh mewakafkan tapi tengahnya surat-suratan. Sertifikatnya masih ada di anaknya. Bisa jadi wakaf orang tua digugat oleh anaknya dan pasti anaknya menang. Karena kalau baheula mah wakaf teh tara loba tetek bangek tara. Ajengan akhir rek wakaf anu ieu selesai. Teu make tulis-tulisan teu make. Ya, baheula mah punten sim kuring masih kena aya emot aya aki-aki dongkap aki gitu ya. Sim kuring sok emot aki. Datang ke bapak, ajengan tayang kenya aki wakaf jang pasantren. Selesai. Henteu make nanaon. Tapi jang ayeuna punten. Jaga kebaikan kita dengan rapih administrasi di dunia. Karena di dunia mah beda jeung akhirat. Ya, coba masjid nu dibangun ku bapana bisa dijual. Halo? Bapana nyieun masjid, geus kitu teh ditulis dijual jen. Ya, maka hati-hati, yang terbaik itu ngawariskeun kasolehan ka budak. Tong nepikeun ka ngagugat, ngabatalkeun kebaikan-kebaikan orang tua. Kan sim kuring mah jang hati-hati lamun rek wasiat mending tulis aya saksi aya materai. Bahkan nu alus mah di depan notaris. Aya kekuatan hukum, Pak. Punten lainnya pelekeun. Da urang lain keur hirup di akhirat teh. Di akhirat mah moal aya surat-surat teh. Urang keur di dunia teh keturunan urang teh beda-beda. Aya nu soleh, aya nu setengah soleh, aya nu loba salahna kan begitu. Tapi lamun tos gaduh kekuatan hukum, tos moal loba ngomong. Ya, nah berikutnya manusia dapat pahala atas amal yang dilakukan sesuai dengan niatannya. Ya, seseorang yang memberi nafkah keluarga juga termasuk mendapat pahala selama tujuannya lillahi ta'ala. Ya. Sedangkan yang tadi bentuk penyesalan karena ada sahabatnya, ya, ada sahabat yang tertinggal di Mekah dan wafat di Mekah, wajar. Kita punya teman, kita punya sahabat, kita suka ingat kebaikan-kebaikan itu. Penyesalannya apa? Orang lain hijrah ke Madinah, dia masih tertinggal di Mekah. Begitu. Hal yang wajar dari seorang sahabat merasa sedih ketika temannya tertinggal. Itu hal yang wajar. Ini yang ada di lakin al-ba'is, sungguh kasihan Sa'ad bin Haulah. Rasulullah menyebut kebaikan Sa'ad karena mati di Makkah, ya. Baik, ini mah terakhir Bapak Ibu. Terus isa tuh? Oh, terus isa. Terus lah bisi tereh tamat. Ya, insya Allah ya. Nanti kita akan bahas Bapak Ibu. Nah, ini penting oke. Nah, oke masuk karena bab hati dan niatnya aya di hati deh. Allah tidak melihat jasad, tidak melihat bentuk, tapi yang Allah lihat hati. Insya Allah nanti kita akan bahas. Ya, sing sehat sadayana, jembar rizki, panjang yuswa. Insya Allah mungkin patepan deh. Ya. Aku qouli hadza astagfirullahi wa lakum. Wassallallahu ala Muhammadin wa ala alihi washabihi ajmain. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.